Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tools yang terdapat di dalam software ArcGIS. Sebelumnya kita perlu mengetahui pengertian dari GIS itu sendiri. GIS merupakan suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan sumber daya alami manusia yang bekerja secara efektif untuk membentukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. Ada 4 komponen dalam GIS, yaitu ada software, hardware, data, manusia, atau user. Selanjutnya, di dalam data spasial terbagi menjadi 2 jenis, yaitu data vektor dan data raster. Data vektor merupakan representasi dari bentuk bumi yang berbentuk garis, area, titik, dan nodes. Kemudian, data raster adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke tools apa saja yang dipergunakan di dalam software ArcGIS. Mulai dari ArcCatalog, ArcGlobe, ArcMap, dan ArcScene. Fungsi dari ArcCatalog sendiri adalah untuk melihat, mengatur, membagi, dan menyimpan data-data sistem informasi geografis. Dan fungsi dari ArcGlobe adalah tampilan datum permukaan bumi dengan menggunakan citra satelit. Fungsi dari ArcMap adalah membuat, menampilkan, memilih, mengedit, mengkomposit, dan mempublish peta. Dan fungsi dari ArcScene adalah memiliki fitur 3 dimensi yang digunakan di mana worksheet-nya dapat diolah dengan tampilan X, Y, dan Z. Sekarang kita masuk ke ArcCatalog. Dalam ArcCatalog terdapat tools content yang berfungsi untuk menyimpan file yang akan teman-teman tampilkan. Kemudian di bagian kanannya terdapat profil yang berfungsi untuk melihat isi yang terdapat di dalam SAP tadi. Kemudian teman-teman melihat ke bagian ujung kiri bawah terdapat preview, fitur preview, dan geografi. Nah, geografi itu fungsinya untuk melihat ini sketsa SAP-nya, kemudian fitur tabel menjelaskan dari keterangan-keterangan yang terdapat di fitur geografi tadi. Selain itu, teman-teman juga bisa membuat SAP baru dengan cara klik kanan di bagian folder yang akan kita simpan SAP-nya nanti, dan klik new, save file. Nah, di fitur VIP ini terdapat 5 fitur. Fitur pertama ada point. Fungsi fitur point ini guna menjelaskan seperti titik-titik bangunan, titik-titik prasarana. Kemudian polyline ini atau garis berfungsi untuk menjelaskan suatu jaringan-jaringan, mulai dari jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan listrik, dan jaringan sungai, dan sebagainya. Kemudian fungsi dari poligon ini berfungsi untuk menjelaskan area-area tertentu, mulai dari batas administrasi, bangunan-bangunan, dan sebagainya. Misalnya kita di sini akan membuat SHP tempat peribadatan.
Kemudian kita pilih yang poin dan pastikan koordinat titiknya sesuai dengan lokasi yang kita teliti. Karena daun ujung terdapat Gena 48S, maka saya memilih Gena 48S. Setelah itu selanjutnya juga sama jika teman-teman ingin membuat sate dari polyline atau polygon, bisa melakukan cara yang sama, tetapi perbedaannya di jenis fitur satenya tadi. Selanjutnya kita masuk ke Azure. Di dalam Azure terdapat fitur tertentu mulai dari file, edit, view, bookmark, insert, collection, posisi, customize, browse, and help. Kemudian di bagian tabel pengertian mulai dari list by dragging order yang berfungsi untuk mengurutkan layer. Kemudian ada list by search untuk mengetahui data SLF kita ini disimpan di folder mana. Kemudian ada list by visible, list by visibility yang menampilkan data menurut visible dan tidak visible. Kemudian ada list by selection menampilkan data berdasarkan yang kita pilih. Kemudian ada option berfungsi untuk mengatur tampilan listing. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur dari line-nya, bisa mengubah menjadi kurva, decline, flowing dan lain sebagainya. Kemudian untuk ukurannya juga bisa diatur dengan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian di bagian ujung kiri bawah terdapat fitur data view dan layout. Jika teman-teman ingin mengukur panjang suatu daerah yang kita identifikasi, bisa menggunakan measure. Dari ujung sini ke kanan, kita bisa mengetahui jadi panjang dari ujung kiri ke kanan itu besar 1 juta meter. Berikutnya akan mengganti simbol dengan klik kanan juga sampai simbol properties, simbologi, dan fitur. Sesuai dengan peraturan yang ada. Selanjutnya, nah sebelum kita masuk lebih jauh, teman-teman perlu memperhatikan bagian tools di atas dan di sampingnya. Untuk melengkapi tools tersebut, teman-teman bisa klik kanan di bar atas, kemudian checklist, advanced editing, draw, editor, effect, georeferencing, image classification, layout, snapping, standar, dan tools. Nah, setelah di checklist semua, kemudian dirapikan. Nah, setelah itu kita masuk ke file. Nah, di filenya ada tools new. Nah, tools new ini fungsinya untuk membuat project baru. Project baru, klik. Nah, kemudian ada blank map.
Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu di file ini ada tools open ini berfungsi untuk membuka project yang sudah kita pernah lakukan. Nah, terus di bawahnya ada tool save ini berfungsi untuk menyimpan project yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian di sini ada data. Data ini berfungsi untuk memasukkan data-data yang akan kita identifikasi. Di app data ini teman-teman bisa memasukkan data raster berbentuk data satelit atau data vektor yang berbentuk SHP. Misalnya saya akan masukkan data provinsi Jabar dan Kota Bandung. Data muncul seperti ini. Kemudian teman-teman bisa mengatur warnanya biar terlihat perbedaan. Seperti ini. Nah, untuk melihat objek yang kecil ini teman-teman bisa menggunakan tools zoom ini. Seperti ini. Sebelumnya objeknya terlihat jauh, terlihat dekat. Nah, juga ini melihat objek yang asalnya dekat menjadi jauh. Nah, pan ini fungsinya untuk menggeser objek yang kita identifikasi. Mungkin sekian tutorial dari tools ArcGIS yang dapat saya sampaikan. Nah, jika ada yang bingung dari teman-teman bisa langsung menanyakannya ke asisten lab. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.